nih. Nah, iya. Aduh. Hai Riri. Hai Dora. Kamu lagi ngapain? Tunggu dulu ya. Ngapain sih? Kamu pegang apa sih? Nanti dulu, aku lagi belajar nih. Terus kenapa muka kamu bingung begitu? Aku takut besok tuh. Kenapa? Besok ada ulangan matematika aku. Terus kenapa bingung? Takut nggak bisa. Aku takut salah. Kenapa takut sih? Kamu kayak Hai guys, ayo kita main guys. Lala, kamu ganggu aja sih. Apa sih? Kenapa? Ini si Riri lagi bingung. Iya nih. Kenapa? Aku bingung. Bingung apa? Besok ada ulangan. Ulangan ya udah ulangan. Tapi aku takut. Takut kenapa? Emang kamu belum belajar? Udah. Udah berdoa belum? Udah. Ya udah. Aduh, Riri. Kamu belajar sudah. Berdoa sudah. Apalagi yang kamu takutkan? Takut dapat nilainya jelek. Aduh, Riri. Nih ya, kamu yakin deh. Ketika besok kamu masuk kelas, terus di dalam kelas kamu dapat soal, aku yakin deh, kamu pasti bisa mengerjakan semua soalnya. Pasti nilai kamu bagus, kamu yakin aja. Ya deh. Kamu pasti bisa, kan kamu sudah belajar. Ya Sudah juga berdoa, ya. pasti Tuhan tolong kamu. Tuh. Yakin aja. Pasti Iya, Tuhan iya. bantu. Ya, Lala, Tenang ya. aja. Gak Iya perlu deh. khawatir, kan ada Tuhan yang menolong. Ya deh. Oke? Aku mau percaya. Besok pasti aku bisa. Besok Iya. aku mau percaya Tuhan Yesus pasti bantu aku. Karena aku udah belajar. Nah, gitu dong. Iya, makasih ya Dora. Terima kasih Lala. Sip. Tunggu ya, aku mau kasih pesen dulu sama adik-adik di rumah. Hai adik-adik di rumah. Siapa yang pernah seperti Riri? Ada? Mungkin ada. Ketika mau ulangan, bingung, takut, nggak yakin. Padahal sudah belajar, sudah berdoa, tapi masih takut. Mama, nanti nilaiku jelek, papaku gimana? Kalian harus yakin, kita punya Tuhan Yesus yang menolong kita. Ketika kamu sudah belajar, berusaha, Tuhan Yesus pasti memampukan kalian. Tuhan Yesus pasti menolong kalian. Dan kalian pasti bisa. Karena ada siapa? Tuhan Yesus yang menolong kalian. Oke, gitu aja. Riri dan Lala, yuk kita pamitan dulu sama yang di rumah yuk. Yuk. Dah. Jadi main gak nih? Yuk. Yuk, main apa? Belajar dulu aja deh. Ya. Dah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Mbak Wuri dan Mbak Arum. Nah, pagi ini kita mau memuji nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, dan pagi ini kita mau mulai beribadah. Mbak Wuri yakin, pasti adik-adik di rumah semuanya sudah siap. Semuanya sudah duduk rapi, sudah mandi, sudah merapikan semuanya, dan sudah menyiapkan. Terlebih pasti menyiapkan hatinya Mbak Arum. Iya, sudah menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah hari ini. Iya, dan tema pagi hari ini Mbak Arum, tema ibadah minggu ini apa Mbak Arum? Temanya adalah iman yang menyelamatkan. Kita mau memulai dan kita mau puji nama Tuhan. Apa Mbak Arum? Kita mau sama-sama pergi naik kereta. Siapa mau ikut? Kemana Mbak Arum naik kereta? Aduh, kita mau naik kereta kemana nih? Ke gereja? Oke, ke gereja. Sopirnya siapa dong? Yesus dong. Oke, gimana jalannya? Jalannya lurus. Oke, yuk teman-teman. Yuk. Semuanya kita mau puji nama Tuhan. Aduh senangnya aku naik kereta. Ayo ikut. Aduh senangnya naik kereta. Kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke
Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke gereja? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk nggak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Siapa yang udah nyampe di gereja? Ayo, tadi siapa yang ikut kereta? Kereta besar buatan Tuhan. Adik-adik pasti sudah sampai gerejanya di rumah. Iya, 1 menit nyampe. 1 menit nyampe, udah sampai. Kita bergerejanya dari rumah aja ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Siapa di sini anak raja? Saya. Sama, aku juga anak raja. Siapa rajanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari kita nyanyi bersama-sama. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan lagi ya, Mbak Uri. Oke. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan memulai memasuki doa pembukaan. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bernyanyi. Selamat pagi, Tuhan. Pagi Tuhan, tanpa terima kasih, Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami dalam ibadah ini. Kau telah mengumpulkan kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, tetap duduk di tempat yang rapi. Kita mau siapkan hati kita mau undang Tuhan Yesus, kita mau panggil Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menolong kita untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Yesus ku panggil. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Baria akan membawakan firman Tuhan di kelas Siloam dan Bethesda dengan tema Iman yang Menyelamatkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai kami sepanjang hidup kami dan juga dalam ibadah anak pada minggu hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu atas kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, sehingga kami bisa mengerti isi firman Tuhan dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, untuk firman pada hari ini tentu saja diambil dari Alkitab, diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Baria ulang ya.
Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Perikop firman Tuhan pada hari ini diberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yuk, kita mau lihat dulu cuplikan film yang berisi tentang firman Tuhan pada hari ini. Duduk yang manis ya. Rabbi, I beseech thee. My little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her. She may be healed. She shall live. Take me to your home. Why make ye this ado and weep? She is not dead, but sleepeth. Leave this house. Talitha Kumai. Arise. Tell no man what was done in this house this day. Let her be given something to eat. Who touched my clothes? Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou who touched me? Master, I have suffered an issue of blood. 12 years. And I knew if I could just touch thy clothes, that I would be
whole. Daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. Nah, bagaimana ceritanya? Seru kan? Di dalam firman Tuhan ini disebutkan ada 2 mukjizat. Kalian tahu nggak sih apa artinya mukjizat? Mukjizat itu adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Jadi yang bisa melakukan mukjizat itu biasanya hanya orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita tonton atau nanti yang kalian baca ada 2 mukjizat. Mukjizat pertama adalah Tuhan menyembuhkan anak dari Yairus. Bukan hanya menyembuhkan, tapi Tuhan juga membangkitkan. Ya. Kemudian mukjizat yang kedua adalah Tuhan menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kalian tahu nggak kalau pada zaman Yesus itu ketika ada orang yang sakit pendarahan, dia itu dianggap najis. Jadi dia nggak boleh dipegang sama orang lain atau dia tidak boleh memegang orang lain. Dia juga tidak boleh masuk ke dalam rumah ibadat, atau kalau sekarang rumah ibadat itu seperti gereja ya. Jadi dia tidak boleh. Kalian bisa bayangin 12 tahun dia tidak bisa memegang orang lain atau dia tidak boleh dipegang orang lain karena dianggap najis ya. Tapi karena adanya Tuhan Yesus melakukan mukjizat pada 2 orang ini ya, anak yang berumur 12 tahun dan juga perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Di dalam firman Tuhan hari ini kita akan belajar beberapa hal ya. Nanti kamu bisa juga kaitkan dengan kehidupan kamu atau keluarga kamu juga. Jadi yang pertama adalah simbol 12 tahun. Jadi firman Tuhan hari ini tuh ada di Markus, ada di Matius dan juga ada di Lukas ya, di kitab Injil. Di tiga-tiganya ini ditulis bahwa anak perempuan yang disembuhkan Tuhan Yesus itu umurnya 12 tahun dan perempuan yang sakit pendarahan itu dituliskan dia mengalami sakitnya itu selama 12 tahun. 12 di sini ada artinya loh. Jadi ketika Mbak Ria baca-baca, cari-cari 12 tahun itu itu sebenarnya juga melambangkan 12 suku Israel. Kamu masih ingat kan bagaimana perjanjian Allah dengan umat Israel yang merupakan pilihan Tuhan. Jadi itu juga tetap digenapi pada saat zaman Yesus dan bahkan sampai sekarang bahwa Tuhan Yesus menjaga umatnya bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain tentunya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan, bagaimana kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita mau merendahkan diri kita. Kita mau merendahkan diri, kita mau berserah, dan kita mau berpengharapan. Kalian tahu nggak sih sebenarnya siapa itu Pak Yairus? Pak Yairus itu sebenarnya dia adalah kepala rumah ibadat. Kalau di sini berarti dia jabatannya itu kalau sekarang ini seperti pendeta atau mungkin seperti ketua majelis. Jadi dia sebenarnya punya jabatan yang tinggi. Tapi dia waktu itu ya sebagai seorang ayah yang ingin menyelamatkan anaknya, dia mendengar ada Tuhan Yesus, dia mau merendahkan dirinya yang seorang kepala, dia mau ngikutin Tuhan Yesus, mau menunggu Tuhan Yesus yang saat itu juga pasti Tuhan Yesus sibuk ya karena banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia mau berlutut dan minta Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan. Sama dengan wanita yang sakit pendarahan ini ya, dia sudah sakit selama 12 tahun.
dia masih berpengharapan. Dia udah pergi ke segala dokter. Di Alkitab ditulis sampai semua harta bendanya habis untuk pengobatan, gitu ya. Dan yang ketiga yang merupakan tema kita pada hari ini adalah tentang iman yang menyelamatkan. Kalian tahu nggak, di Alkitab ini ditulis nih di ayat 23 itu dibilang Bapak Yairus ini bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi anaknya Bapak Yairus ini sakit parah, bahkan hampir mati. Saat itu ya sakit parah banget dan hampir mati. Dia percaya kalau Tuhan Yesus meletakkan tangan Tuhan Yesus atas anaknya, anak itu akan sembuh. Dan apa? Kalian tahu nggak? Ternyata di tengah jalan itu, ketika perjalanan ke rumahnya itu, anaknya itu mati. Tapi dia tidak putus asa. Dia nggak langsung, ya udah deh Tuhan Yesus gak jadi, aku pulang, anakku sudah mati, aku sudah terlambat. Tidak, tapi dia tetap berpengharapan, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang ke rumahnya dan bukan hanya menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuannya yang sudah mati. Nah, dan juga iman yang ditunjukkan oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dituliskan di ayat 27 sampai 28. Jadi perempuan ini sudah tinggal di jalan karena harta bendanya sudah habis. Dia mendengar tentang Tuhan Yesus, kemudian dia memiliki iman di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Dia berkata, dia bertekad. Ditulis di ayat 28, asal ku jamah jubahnya, asal aku pegang jubah orang ini, asal ku pegang baju Tuhan Yesus ini, aku akan sembuh hanya dengan memegang bajunya. Dan ternyata benar, dituliskan ketika itu perempuan itu ditulis di ayat 29, ia juga merasa pendarahannya berhenti dan badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya, dan Tuhan Yesus sendiri pun merasa ada kekuatan, energi Tuhan Yesus yang keluar dari tubuhnya. Ya, dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu di ayat 34, dia nggak marah, Tuhan Yesus tidak marah, tapi Tuhan Yesus kagum dengan iman perempuan itu. Dia bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhkanlah dari penyakitmu. Jadi dalam firman Tuhan hari ini ya, kita diingatkan lagi ya untuk percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan, untuk membebaskan kita dari sakit penyakit, dari belenggu dosa, dari kesedihan, dari keterpurukan dan lain-lain ya. Jadi kita bisa lihat iman dari Bapak Yairus yang ingin Tuhan Yesus menyelamatkan anaknya, dan iman dari perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun membuahkan hasil ya. Tadi kalau ya anak perempuannya itu bukan hanya Tuhan Yesus sembuhkan, tapi Tuhan Yesus bangkitkan ya. Dan bagaimana perempuan ini akhirnya bebas dari sakitnya selama 12 tahun. Oke adik-adik, Mbak Ria cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu menyembuhkan kita, Tuhan yang mampu menyelamatkan kita, Tuhan yang bisa memberikan kita harapan untuk masa depan yang cerah. Dan jangan lupa ya untuk terus berusaha. Ya sudah, yuk mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, terima kasih ya Tuhan, karena pada minggu hari ini Engkau mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya anak-anak Tuhan percaya pada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami kadang-kadang tidak percaya dengan janji-Mu, tidak percaya dengan kuasa-Mu. Terima kasih karena kami diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan kami.
kami, membebaskan kami dari rasa sakit, dari rasa sedih, dari keterpurukan, dari rasa kesepian, dan rasa-rasa negatif yang lainnya. Bantu kami Tuhan agar kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Berkatilah kiranya Tuhan kehidupan kami selanjutnya, sehingga kami senantiasa berada dalam perlindungan kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat anak dan keluarganya, biar kiranya Tuhan lindungi, jauhkan dari sakit penyakit. Berdoa juga secara khusus untuk teman-teman kami di Komisi Anak yang sedang mengalami sakit. Ada Adriel, ada Tristan, dan ada Niko Abram. Biarlah kiranya Tuhan menjamah anak-anakmu ini, biarlah mereka kiranya bisa pulih dari sakitnya. Juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Jagai kami semua ya Tuhan, dan biarlah kiranya juga pandemi corona bisa segera berakhir, sehingga kami bisa kembali bersekutu, bertemu dengan teman-teman kami secara langsung di gereja. Jagai kami semua ya Tuhan, bantu kami agar kami senantiasa bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Markus 5 ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini bukan? Tuhan Yesus selalu menjagai kita, selalu menyelamatkan kita dari segala hal seperti sakit dan ketakutan-ketakutan kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut karena kita punya Bapa yang sangat luar biasa. Jadi percaya saja, Tuhan Yesus pasti akan menyelamatkan kita. Untuk itu adik-adik, mari kita sama-sama respon firman Tuhan dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas firman yang Tuhan telah berikan tadi. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukan firman Tuhan
dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati supaya Indonesia dapat bebas dari virus corona, dan berkati supaya sahabat kami, keluarga kami, teman kami, dan diri kami sendiri selalu sehat. Untuk teman-teman yang sedang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan. Tuhan, terima kasih karena sudah selesai ujian dan siap untuk naik kelas. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau bersama-sama memberikan persembahan. Siapin uang persembahannya. Nanti kalian bisa kumpulkan uang persembahan kalian melalui mama papa, dan nanti mama papa yang akan memberikan. Kita mau bersama-sama memujikan Aku Bawa dan Berikan untuk mengiringi persembahan kita. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Kita mau bersama-sama membawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada minggu ini kami bersama-sama memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan kami dapat memakainya untuk pelayanan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah berakhir, tapi sebelum itu kita mau sama-sama mengangkat satu pujian lagi. Dan kita akan mengulangi lagu yang tadi ya, Yesus itulah satu-satunya. Yuk kita sama-sama bernyanyi. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga Tuhan, kami sudah mendengarkan dan belajar firman-Mu. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Jagai dan sertai kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tutup ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin. Ibadah minggu pagi ini sudah selesai. Tuhan memberkati. Tetap di rumah, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sampai bertemu Sampai depan minggu depan. God bless you. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Mbak Via. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, sekarang kita akan membuat aktivitas. Adik-adik tadi sudah mendengar ceritanya ya. Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mau tulis ayat tersebut supaya kita bisa terus mengingatnya. Yuk kita mulai membuat aktivitas hari ini. Apa saja bahan-bahan dan alatnya? Yuk kita lihat.